Sendiri. saya buat meja. Lah kok meja tak kepruki dhewe ya? Bodoh. Nggak mungkin lah ya. Jadi yang tersiksa itu ya umatnya sendiri yang duwei panca indera, duwei telinga. Kalau di dalam Al-Qur'an tuh alif lam mim. Penglihatanmu kebijaksanaanku, pendengaranmu adalah simponiku, ya ta? Penciumanmu perabaku. Peraba itu kewibawaan. Mata bisa ditipu, telinga bisa ditipu, lidah bisa ditipu, hidung tidak bisa ditipu. Misalnya kita kumpul-kumpul, wah mesti tas mangan sebuan ini ngetuti abune sebuan. Nah, karena hidung itu tidak bisa ditipu. Makanya didekatkan dengan mulut supaya makan sesuatu itu tidak sampai keliru. Dan semua kehidupan binatang, hidung pasti dekat dengan mulut, pasti. Itulah hukum hebatnya Sang Maha Sempurna. Oke. Kemudian begini, ini kan lagi rame-ramenya orang berbicara tentang salah satu bukunya Yang Jati tentang jagat merenovasi diri. Sekarang lagi populer-populernya menjadi bahan diskus di mana-mana, khususnya di kalangan spiritual nih, yang namanya garu lewat itu tadi kan, atau kemudian apa itu namanya persoalan musibah, bencana, ya kan. Nah ini supaya orang bisa lolos daripada pembersihan besar-besaran jagat ini, apa ada laku prihatin khusus yang disarankan Yang Jati mungkin? Ya, ada, tapi sangat sederhana banget. Iya, bagaimana ya? Di buku itu memang saya tulis, nanti manusia seluruh dunia itu hanya akan disisakan 27,3% seluruh dunia. Ya karena semua sudah kadung salah dari menungso tadi itu ya. Kenapa harus disisakan? Karena bumi itu bagaimanapun harus dihuni oleh manusia. Oleh karena itu hanya manusia yang terpilih yang menjadi sisa untuk selanjutnya berdinamika, berdialektika di zaman yang akan datang. Nah, salah satunya cara adalah kalau mencari ilmu pengetahuan, ya carilah ilmu pengetahuan yang betul-betul bisa bermanfaat, yang bisa dibuktikan. Misalnya tentang surga. Besok kalau surga di sana kalau mati, kalau kelakuannya baik akan dijemput matahari yang cantik-cantik ya dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja untuk iming-iming ya. Tapi kalau menurut kitab sebenarnya di surga itu di sana di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik, dan di bawahnya mengalir dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Jadi surga itu adalah pada waktu hidup ini. Kalau mati konsekuensi logis pada waktu otak memanage hidup. Ya, tinggal bener kalau keliru bukan salah loh ya. Bener kalau keliru banyak mana, kalau banyak kelirunya ya begini. Sukma akhirnya si tebel, bungkus roh suci tebel. Dari itu ribuan tahun mungkin lebih tersiksa pada waktu di bumi itu. Jadi seperti itu. Jadi nah kebetulan saya itu di samping rajin baca buku-buku, saya itu pernah pengalaman mati 2 kali ya, 3 hari. Dari sanalah saya baru seyakin-yakinnya bahwa besok di dalam alam kematian itu tidak seperti diceritakan pada waktu hidup ini, ya. Karena konsekuensi logisnya itu dibawa oleh otak pada waktu berbentuk sukma. Di Quran sendiri kan juga dikatakan bahwa sesungguhnya nanti manusia itu akan dibangkitkan ya di bumi ini. Jadi surga nggak masuk akal kalau di langit. Langit itu tidak ada apa-apa. Ya cuman sudah menjadi doktrin gimana ya yang ya itu teori ribuan tahun yang lalu masih ngotot disampaikan di zaman milenium. Jadi ya repotnya seperti itu ya.
rame-rame orang pada bicara tentang Ratu Adil, bicara tentang Satrio Piningit hingga harta karun Bung Karno. Menurut pandangan subjektivitas saya, justru spiritual ketika diarahkan ke sana membuat bangsa kita menjadi pemalas dan penghayal. Tidak seperti layaknya di Cina, di negara-negara maju yang lainnya, menggunakan spiritual, kekuatan leluhurnya, aksi nyata, konkret yang bermanfaat untuk dunia. Mereka lahirlah penemu-penemu, peneliti-peneliti hebat. Apa tanggapan yang terkait hal itu? Ratu Adil, Ratu itu bumi, Adil jelas ya. Adil itu adalah keseimbangan, keselarasan, keserasian. Jadi pada waktu bumi itu sudah dalam titik tertentu, membutuhkan keselarasan, keserasian yang akan dibawakan oleh seseorang. Bahasa saya, seseorang. Nggak mungkin inisiatif itu berangkat tadi 2 kali, ya. Dari 2 orang bersama-sama, tahu-tahu saya pengen membuat kamera, orang 2 bareng-bareng, nggak mungkin, mesti dari seseorang. Mbah nalika mandi di sungai atau di kolam, loh gambar saya kok ada. Kalau begitu, kalau saya buat kaca untuk menangkap gambar orang, bisa kali ya gitu ya. Baru dikembangkan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi oleh karena itu adil itu adalah suasana, dan setiap kurun waktu tertentu itu kenapa jam itu kok mesti angka 12? Yang membuat jam itu juga nabi menurut saya, ya toh? Seluruh dunia loh. Betul. Jam itu sampai 12. Nah, 13 itu dari rekayasa baru ya. Jam 1 siang, tapi 12 dimanapun, artinya orang yang membuat itu sinarnya adalah petunjuk dari Sang Maha Gaib untuk supaya hidup tertata dan rapi. Nah, hari ada 7 bulan wong Jawa mengenal yang namanya pitonan. 7 tahun windu, 70 tahun rata-rata umurnya orang. 700 tahun mau tidak mau zaman harus ganti. Nah, pada waktu zaman harus ganti dan semua manusia masih dalam kegelapan pemikiran, itulah berkhayal mendambakan suatu sosok yang namanya Ratu Adil dan Satrio Piningit. Kalau dulu zaman Satrio dulu, Satrio Piningitnya mungkin Tuhan Yesus, Satrio Piningit, Bung Karno, Satrio Piningit, Brahmana, Abraham, Satrio Piningit, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu bisa Satrio Piningit itu bisa ke semua orang yang kemudian dipilih Tuhan, bisa ke semua orang. Bisa. Tidak hanya satu orang gitu. Tidak hanya satu orang. Jadi untuk sebagai masternya mesti 1 orang. Oh, mesti 1 orang. Tapi kepada siapa saja bisa. Oh iya. Kepada adik-adik juru kamera, juru lighting ini mungkin bisa saja. Jadi memang dalam kondisi zaman tertentu dipilihlah 1 orang terbaik barangkali. Itu sudah hukum sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu ya. Kemudian saya pengen tahu, selama mendalami dunia spiritual ini, kira-kira ada nggak yang pengalaman yang sangat misterius, tidak masuk akal, dan kemudian itu sampai terngiang-ngiang sampai saat ini tidak bisa dilupakan? Itu ada nggak kira-kira? Saya dulu yang namanya gaib itu kan sama sekali tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Karena memang sangat rasional barangkali dulu. Iya, dulu sangat nggak seneng gitu, karena waktu kecil kegemaran saya itu nonton film koboi, nonton film Roma yang gua gagah itu. Iya. Gara-gara sebuah gong, makanya saya simpan 1 gong itu untuk mengenang kecil saya. Setiap hari tertentu Mbah Putri itu selalu menyiapkan saji-saji untuk gamelan-gamelan itu, wayang-wayang juga. Gong itu namanya Mbah Jinggo. Itu senengannya itu rujak uyup gitu. Lalu Mbah Grono itu buto raksasa gede itu, Bung Karno itu senengannya dawet. Nah, suatu saat Mbah Jinggo itu dikasih rujak. Nah, saya anak kecil umur 3-4 tahun kan pengen saya minta pada Mbah Putri minta rujak. Saya dicowot-cowotin gini. Enggak boleh itu untuk Mbah Jinggo tuh. Batin saya besi gini minta rujak dikasih, masa cucu gak dikasih.
jam 10 siang saya tidur di bawah gong, kaki saya tak tumpang nih gong gitu, ayo nesu ada batin wasi mau saya iso nesu, keluar harimau deh, kau gede harimau. Makanya rumah saya di sini di depan ada gambar harimau tuh, kelihatan mata doir. Oh iya, siang jam 10 itu keluar harimau, waduh ngejar saya lari, terus lari ke tempat tidurnya Mbak Putri di sana Wetan Blitar sana, terkencing-kencing di situ tuh, nggak ada macan gitu. Baru sadar bahwa hidup manusia itu seyogianya berdampingan dengan gaib itu. Karena gaib itu diadakan sebelum kita ada. Betul. Dan sekarang saya semakin sadar, sebelum manusia tercipta, bumi tercipta, gaib disiapkan dulu. Kalau di dalam kitab suci namanya malaikat, ada maha malaikat. Nah, maha malaikat itulah yang mempunyai kewajiban kontinu ya untuk menjaga ekosistem. Misalnya Ibu Ratu Mas Laut Selatan, seluruh tokoh-tokoh besar di Pulau Jawa selalu terikat dengan sana. Artinya tidak takluk dengan sana, tidak, selalu sadar bahwa itu adalah power yang tinggi, yaitu baik kerajaan Mataram kuno ya, mulai dari yang Sultan Agung, dari Jogja, dari Solo, itu pasti membuat yang namanya Sangga Buwana. Dari situlah beliau itu selalu berkomunikasi secara batin, dan beliau pun juga bisa memenuhi yang dikehendaki. Dan saya punya bukti bahwa tahun 2008 di pantai selatan saya membakar 3 dupa untuk mohon kepada Sang Maha Pencipta, mudah-mudahan berkenan Ibu Ratu Mas Laut Selatan memberi tahu kepada kami berdua dengan adik saya, itu untuk berupa foto aja. Saya foto pada waktu itu belum musim HP, masih kamera gini ya, celak gitu, hasilnya bersayap kayak emas gitu ya, keluar dari laut gitu, yang dipajang di Puri ya. Ya, saya pajang di Puri sana itu. Jadi karena apa? Nah, itulah hebatnya orang Jawa. Tahun 65 sebenarnya armada 7 Amerika itu sudah berada 7 kilo dari Cilacap. Rencananya kalau Bung Karno itu akan memerintahkan kepada pengikutnya, siapa yang berpihak kepada saya di belakang saya, yang tidak senang kepada saya berhadapan dengan saya, oleh Barat dibagi senjata, dua-duanya A lawan B. Kalau sudah tembak-tembakan baru mereka mendarat. Di pantai selatan ini saya menyimpan dokumennya yang dikirim, saya punya murid di Amerika namanya Dr. Baker sama Yudit ya, dulu belajar tentang Jawa di sini. Dikirim fotonya bahwa di pantai selatan itu ada seorang putri berjalan pakai baju hijau klip-klip cantik begitu tahun 65, sehingga kapal itu nggak jadi mendaratkan, itu nggak jadi, lalu mundur lagi. Nah coba bayangkan, mulai Aceh sampai Irian Barat itu kalau di Eropa itu 13 negeri di sini satu negara. Kalau untuk menjaga negara yang kaya ini butuh angkatan laut berapa triliun dolar untuk membiayai itu. Cukup Ibu Ratu Mas Laut Selatan aja, wong Jawa ngeblong dupo teluru, mangsa ini nemburi itu tentara tok. Iya, oke. Sebuah pemikiran yang sangat luar biasa dari yang Jatikusumo. Nanti ini menjadi dokumentasi yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Yang sekarang gini, apa sih sebenarnya yang menjadi sumber penderitaan manusia itu ya? Yang menjadi sumber penderitaan manusia secara umum adalah sistem. Ya, selama sistem itu masih tidak dirubah secara frontal dengan istilah revolusi, tidak akan selesai. Perubahan itu harus secara komprehensif dan holistik ya? Iya, betul. Ya, karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini. Padahal satu pulau di negeri ini untuk hidup makan 1 bulan bangsa Indonesia itu cukup satu bulan. Diambil 1 hari lah untuk 1 bulan bangsa Indonesia cukup.
Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Dan ini harus kembali ke era nanti Majapahit. Karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa yang disebut Wilwatikta, wilayah kota dan ramba. Ya. Nanti ditata jumlah penduduknya sekian, ya. Tiap kelompok itu misalnya 60 juta. Misalnya saya 60 juta, lalu saya melahirkan, anak saya melahirkan lagi, harus pindah dari ring itu, di luar ring itu. Satu rumah di sana, ada pun tiap hari makan di sini boleh, tapi harus mendirikan rumah di sana. Jangan sekarang melumpuk padet ya sisi Pulau Jawa ini amblek kabetan wong kayak gedung-gedung itulah. Terus ramba adalah wilayah di mana di itu ada sawah, ada kebun, ada pertanian, ada perkebunan, ya. Hidup dari situ. Dan sistem gotong royong, misalnya di Singosari hasilnya langsep, ditumpang hasilnya padi. Sekali tempo kita barter di situ, ya. Gitu ya. Kebetulan kemarin itu Bung Karno itu memang hebat. Kemarin itu saya nemu koin di tahun 1947. Jadi Bank Blitar gitu, Bank Blitar, tapi tidak ada rupiahnya. Bank Blitar itu ada koinnya, tidak tahu nemu. Terus oleh adik saya tuh, Pak ini harus disimpan di dompetnya Bapak gitu. Jadi Bung Karno pada waktu itu untuk merdeka harus berani mandiri. Nek perlu nggak duit dewe, kasarannya gitu loh ya. Makanya sekarang kalau bisa kita printing money sendiri. Iya, sekarang itu kan akhir-akhir ini kita